Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhokal matlubi. Rabbi yassir wa la tu'assir bi asmin bil khair. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati pengurus Masjid Istiqomah serta jajaran pengurus yang lainnya. Yang berbahagia para hafizah, para imam dan bilal, tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang insya Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kalimat yang lebih indah, lebih elok untuk saya mulai syarahan agama malam ini selain memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang nikmatnya kita terima malam dan siang, pagi dan petang. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah ini insya Allah akan mengundang rahmat Allah, taufik dan hidayah, serta tak lupa maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita semua beserta keluarga, semoga kita mendapat syafaat dari beliau kelak yang akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, tadi diminta supaya memperkenalkan diri. Kalau nama saya sudah jelaslah, pemberian orang tua Windu Wijaya. Windu artinya 8, anak ke-8 Wijaya, tandanya berjaya atau jalan. Orang tua berasal dari Tanah Putih, Bagan, Siapi-api. Mak saya keturunan Banjar, lahir di Perbaungan, Medan, cuma tidak jadi orang Betawi. Saya sekolah di Dumai dulu, terakhir PDA, hampir 15 tahun di Malaysia, terhitung daripada 1993 sampai 2004. Saya menjadi warga Singapura, kebetulan sekarang masih tetap di sana. Kalau istilah sana pensara bebas. Apa istilah pensara bebas? Pendakwah bebas lah, senang. Walaupun pendakwah bebas, tetap dikontrol ngomongnya. Bukan bebas ngomong, bukan bebas bercakap. Baik, kalau tengok muka macam tak yakin, Ustaz.
Kalau tengok wajah maling Pak. Tapi Ustaz, alhamdulillah, daripada wajah Ustaz tapi maling Pak. Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin dalam ceramah saya, dalam sarahan agama nanti ada kata-kata yang sedikit keras atau kasar. Saya mohon maaf. Kalau ada yang bilang kasar, alhamdulillah. Karena memang saya keturunan orang kasar, bukan orang halus. Jadi agak kasar-kasar aja bawah lain. Kami tak lama di sini, insyaAllah Rabu akan ke Bekalis, karena memang di Singapura itu negara kecil Pak. Penduduknya lebih kurang 6 juta. Sudah masuk orang luar lagi. 15% Islam. Ya alhamdulillah Pak, aman dan terkendali. Sana tak banyak gaduh. Itu barangkali perkenalan, dan alhamdulillah karena memang dapat cuti panjang. Biasanya kalau cuti panjang saya balik kampung lah, ziarah makam orang tua di rumah. Itu perkenalan dari saya. Istri baru satu, semangat nak menambah tapi dia tak kuat. Semangat ada Pak, cuma kuat dia tak kuat lagi. Apa yang saya nak cerita malam ini? Saya mulai dulu dengan sebuah cerita sebagai perbandingan. Nanti kita tarik hikmah dari cerita yang akan saya sampaikan. Begini Pak, supaya mudah paham. Tentu lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan, lain ustaz, lain pula kayanya. Kalau saya biasa nak ceramah, saya cerita sedikit dulu. Dari cerita itu kita ambil hikmahnya, lalu kita kaji cerita tadi sebagai bahan perbandingan. Begini, kalau Bapak, katakanlah saya pinjam mobil Bapak, orang Singapura cakap kereta, bahasa Melayu dia, saya pinjam mobil Bapak, Bapak kasih. Saya cakap, Pak Haji, boleh pinjam mobil tak? Boleh. Bapak kasih saya pinjam mobil yang bersih. Lalu saya pakai mobil itu. Jalan sana, jalan sini, becek. Kena hujan pula kotor. Bapak nampak mobil saya pakai kotor, sedikit agak kesal juga. Ya kan? Mobil saya kotor pula dipakai Ustaz. Tapi begitulah resiko berjalan mobil itu, pasti kotor, kena debu, becek. Bila sore hari Bapak minta mobil Bapak, dan saya tak boleh tolak karena bukan mobil saya, kan mobil pinjaman. Bapak minta saya pulangkan kotor-kotor. Soalan saya sekarang, Bapak marah atau tidak? Itu aja Pak. 40 saat dan sekarang kelompok B. Jujurlah padaku Pak, marah atau tidak? Kecewa atau tidak? Kecewa, normal Pak. Itu normal itu. Jangan Bapak bilang enggak kecewa, bohong Bapak itu. Kita ngomong yang jujur-jujur saja Pak. Gimana Bu? Kalau saya pinjam mobil Ibu bersih, saya pakai kotor dan Ibu nampak. Ketika Ibu minta saya pulangkan kotor-kotor, Ibu marah enggak? Marah enggak? Kan Ibu bilang, Bapak nanya. Bapak bertanya-tanya, enggak usah. Marah, wajar itu, normal itu. Tapi cerita yang kedua, saya pinjam mobil Bapak, saya pakai kotor, wajar, normal, mobil jalan. Tapi saya sadar diri, ini mobil bukan saya punya, mobil pinjaman.
dan pasti diminta oleh yang punya. Sebelum diminta, saya cuci dulu. Lalu ketika Bapak minta, saya pulangkan bersih-bersih. Saya pinjam bersih, saya pulangkan bersih. Walaupun tadinya kotor. Soalan kedua, Bapak marah atau tidak? Karena pulangnya bersih. Minyak penuh pula itu. Tambah paten. Kecewa tak? Pinjam bersih, pulang bersih, minyak full. Kecewa? Enggak. Itulah renungan kita. Allah pinjamkan kita roh yang bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci. Dipinjamkan Allah roh yang suci. Kita pakai kotor-kotor dalam hidup. Maksiat kemana-mana, judi kemana-mana, pantang nampak janda. Ya kan? Kalau nak tahu menggoreng lada, ambil minyak, timang-timangkan. Kalau nak tahu cara mengurat janda, ambil anaknya, timang-timangkan. Dipakai roh itu kotor dengan maksiat. Yang punya roh Allah, kita cuma nak pakai. Allah minta roh kita dipulangkan kotor-kotor. Kira-kira Allah tuh marah benda itu? Marah tak bu? Marah, wajar, wajar. Tapi Allah pinjamkan kita ruh yang bersih, dipakai kotor, namanya hidup pak. Kullun nas khata khairul khata at-taubah. Setiap orang pasti pernah bersalah, kata Nabi. Sebaik-baik orang bersalah, dia insaf dan taubat akan kesalahan. Saya sadar ini ruh bukan saya punya. Saya sadar saya punya banyak maksiat. Sebelum diminta oleh Allah, saya cuci dululah dengan taubat. Pulangnya bersih juga. Allah marah tak? Enggak. Bapak pilih mau cerita yang pertama atau cerita yang kedua. Allah pinjamkan ruh pada kita, lalu kita pakai. Wajar kan kalau kotor? Mana ada orang yang berdosa apa? Mana ada? Walaupun janggutnya tebal, makin tebal janggutnya makin banyak dosanya kadang-kadang. Biar sorbannya besar pak, biar tasbihnya 80 putus satu hari, tidak terlepas dari maksiat itu. Tidak terlepas. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada lautan yang tidak berombak, tidak ada bisul yang tidak bengkak, dan tidak ada tuyul yang tidak botak. Pasti bersalah. Namun sebelum diminta oleh Allah, kita cuci. Dengan apa? Taubat. Supaya apa? Supaya pulangnya bersih. Kan itu tujuan kita itu. Ya kan bu? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Irfa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kepada Allah kita mohon ampun karena dosa kita banyak bertimbun. Segeralah bertobat sebelum pikun. Amalkan ibadah agar dituntun. Semoga Allah datang menuntun. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah. Biasanya ibu lagu ini kurang ya, lagunya cocok sikok bagi dua, sikok bagi dua. Itu dia paham. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan firman Allah.
Surah Ali Imran 133. Kalau waktu masih panjang sambung 134. Kalau masih kurang juga sampai subuh kalau perlu. Cuman bapak yang tak kuat, apalagi saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Wasari'u, segera, cepat kata Allah, segera kemana? Ila maghfirah, menuju ampunan Allah. Stop dulu sampai di sini. Kenapa Allah suruh segera? Kenapa Allah suruh cepat? Karena mati tidak tunggu tua. Betul. Hujan turun tidak menunggu kita siapkan payung. Tidak. Bila dia nak turun, turun. Betul. Makanya saya heran, Pak. Sekaligus malu, Pak. Kemarin ada acara di Jakarta, diundang pawang hujan, Pak. Pawang hujan, Pak, diundang. Tak masuk akal. Jangankan menahan hujan, menahan kencing tak boleh. Masuk tak dia akal? Hujan ditahan. Kerja Allah diganggu dia. Saya bilang, aduh, kacau kita ni. Hujan tu sunatullah, perbuatan Allah yang kau nak tahan buat apa? Jangan menahan hujan, Pak. Menahan kencing pun orang tak sanggup. Ini hujan ditahan dia pula. Nyatanya hujan juga hari. Bila ditanya pawang kenapa hujan, lawan berat. Oh, tak ada betul. Ada pula Allah dilawan dia. Ada Pak pawang hujan. Jangan kemenahan hujan, menahan kencing tak sanggup kita ni. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini perbuatan Allah hujan ini, Pak. Kenapa tahan-tahan pula? Siapa kau? Hebat manusia sekarang. Hujan tahan. Macam betul aja. Segera mohon ampun kata Allah. Kenapa? Karena mati tak tunggu tua, Pak. Tua mati, muda mati. Betul. Kita ini hidup nunggu giliran ya, Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Bapak mati, saya pun mati. Soal siapa dulu saja masalahnya cuma itu, Pak. Bapak mau dululah, saya belakangan, saya tak kisah. Ibu nak dulu silakan, saya belakangan. Saya kalau bapak mati ni tak apalah mengalah. Bu, ini saya cakap betul ni. Orang dalam kubur semua menyesal. Yang dalam kubur sekarang tu menyesal semua. Yang orang alim menyesal, orang zalim pun menyesal. Orang beriman menyesal, yang preman lagi menyesal. Jangan cakap orang di kubur tak menyesal. Semua menyesal, Pak. Mungkin bapak ibu tanya, kalau orang jahat menyesal patut, orang baik menyesal. Orang baik pun menyesal. Kenapa? Solat dia rajin, tahajud rajin, puasa rajin, sedekah rajin. Sekarang dia meninggal. Allah beri dia nikmat kubur. Apa cakap dia? Apa dia bilang? Kalau aku tahulah nikmatnya macam ini, tentu banyak aku buat dulu. Menyesal juga dia. Kalau aku tahulah nikmat kubur macam ini, lapang kubur ni, sejauh mata memandang, bagaikan di taman surga, tu tentu aku buat lebih banyak lagi. Menyesal. Yang jahat tambah menyesal lagi. Kalau aku tahulah azab kubur macam ini, tentu takkan ku buat. Nah,
Kita yang sudah masih hidup ni macam mana? Nak menyesal lagi? Jangan disangka kita tak mati-mati, Pak. Segera mohon ampun. Nah, gini. Siapa yang suruh kita taubat, Pak? Itu pertanyaan saya, Bu. Siapa yang suruh kita taubat? Siapa yang suruh kita taubat? Itu soalan saya. Allah, betul? Siapa yang terima taubat? Allah. Masalahnya apa sekarang? Tinggal kita mau atau tidak? Apa masalah sekarang? Siapa yang menyuruh kita minta ampun, Bu? Bu, saya panggil, tanya betul lah, sedih saya. Siapa yang suruh kita minta ampun? Yang mengampunkan kita siapa? Masalahnya apa sekarang? Tinggal mau atau tidak? Ini saya kasih logika akal berpikir. Saya mengundang Bapak datang ke rumah saya. Rumah saya pintunya dibuka atau ditutup? Buka. Pasti namanya tanggung jawab. Betul. Allah suruh kita bertaubat. Demi Allah, Allah pasti buka pintu taubat pada kita. Pasti, Pak. Namanya tanggung jawab. Kan tak mungkin saya suruh Bapak datang ke rumah saya, pintu ditutup. Kan tak mungkin. Tidak tanggung jawab namanya. Bapak saya undang, ibu saya undang datang ke rumah saya, pasti saya siapkan makanan. Namanya apa? Tanggung jawab. Sama. Allah undang kita bertaubat, Allah undang kita minta ampun, Allah sudah siapkan ampunan. Persoalannya Bapak mau datang atau tidak, itu kan masalahnya lain. Ya kan? Bapak mau datang atau tidak mau undangan saya, kan itu masalah sekarang. Bapak datang, saya terima, saya buka pintu, saya siapkan makanan. Bapak tak datang, bukan salah saya. Sama. Allah undang lewat Al-Quran. Surah Ali Imran di antara 133, banyak ayat yang mengundang taubat ini. Dia datang, Allah buka pintu taubat, Allah berikan ampunan. Dia tak datang, siapa yang salah? Ya kan? Ustaz, saya ni ingin bertaubat, tapi saya dosa banyak. Dosa saya banyak. Ayah ni mah tak ada, Pak. Dosa yang paling banyak di rumah ini, dosa saya lah lebih banyak. Ni siapa yang banyak dosa? Saya cerita dua perkara. Dua cerita saya sampaikan. Dan cerita ini barangkali selalu Bapak dengar, Ibu dengar. Nih, dengar baik-baik. Ada satu kisah di zaman seorang Rasul. Dia telah membunuh 99 orang. Bukan sedikit dibunuhnya, 99 coy. 99 dia bunuh. Terakhir dia bunuh satu orang alim, tokoh agama. Kalau kita ustaznya dibunuhnya. Terakhir 100 dia bunuh. Bayangkan, 100 orang dia bunuh. Lalu dia ingin bertaubat, belum sempat beramal, mati di jalan. Allah terima taubatnya, Allah ampunkan dosanya. Betul. 100 orang dia bunuh, Allah ampunkan dosanya. Kita tak pernah bunuh orang, masa dah diampunkan, guys? Saya tanya, kurang yakin. 100 orang dia sudah bunuh, seorang ulama dia bunuh terakhir, Allah ampunkan dosanya. Kenapa Allah tak ampunkan dosa kita? Kita tak pernah bunuh orang. Betul? Simple. Ada seorang pelacur, mana? Seorang pelacur, Bu. Ibu pahamlah pelacur macam mana? Orang laki dia, bayangkan, cuma menolong seekor anjing yang kehausan. Anjing yang ditolong, karena haus anjing itu ditolongnya. Pertolongan itu mendatangkan rahmat Allah, Allah ampunkan dia. Betul, Bu?
apalagi ibu bukan pelacur. Masa tak diampunkan? Sekarang tinggalnya mau atau tidak itu aja persoalannya. Tugas saya mengajak, mengimbau. Tak ada kerja lain. Mengajak, mengimbau, ayo. Bapak tak mau, ibu tak mau, kasar kau lah. Saudara bukan, ibu bukan. Apa masalahnya apa? Saudara bukan, sepupu bukan. Tugas saya mengajak, mengimbau, itu aja lah. Saya kasih logika akalnya. Tinggal mau atau tidak. Pelacur hanya nolong seekor anjing, Allah ampunkan dosanya. Kita nolong anak yatim lagi. Ingat Pak, yang ditolong anak yatim bukan mamaknya Pak. Ini kita disuruh tolong anak yatim, mama anak yatim kita tolong. Orang lain disuruh lain dibuat Pak. Disuruh orang jaga anak yatim, ini mak anak yatim dijaga dia. Nih, terakhir Pak. Camkan baik-baik apa yang saya katakan. Dengarkan baik-baik Pak. Bu, dengarkan baik-baik. Sekarang ibu banyak dosa, bapak banyak dosa. Oke. Bapak sekarang bertaubat, ibu bertaubat, istighfar banyak-banyak. Sekarang saya tanya. Kalau bapak tidak diampunkan oleh Allah, andai kata. Dengar baik-baik. Bapak bertaubat, bapak minta ampun sama Allah. Andai kata, sekiranya, jikalau Allah tidak mengampunkan bapak ibu, siapa makhluk yang gembira? Coba tanya. Makhluk mana yang gembira? Iblis. Betul? Betul tak? Iblis Pak paling suka kalau kita tak taubat. Iblis paling suka kalau kita tak diterima Allah ampunannya. Betul? Pertanyaan saya, kalau Allah ampun, siapa yang tadi gembira? Kalau Allah tak ampunkan kita, siapa yang gembira? Iblis. Yang kecewa siapa? Yang sedih siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Bapak bertaubat, bapak ibu minta ampun, Allah tidak ampunkan, maka yang gembira, yang pesta pora iblis. Kenapa? Jeng aku dalam neraka nanti. Yang sedih siapa? Yang kecewa siapa? Rasulullah. Soalan saya Pak, apakah Allah ingin membahagiakan Rasulullah atau iblis? Itu soalan saya. Siapa yang dibahagiakan Allah sekarang? Pasti Rasulullah. Dengan mengampunkan dosa kita, bahagia Rasulullah. Kecewa iblis. Bukan masalah kita ini orang lain, bukan. Bukan. Bapak ibu minta ampun, Allah ampunkan. Bukan karena bapak ibu, Allah ingin membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu ala Sallallahu Pak Sallallahu kepada Nabi Muhammad, semoga dapat syafaat nanti di hari kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Mudah-mudahan mulai berfikir. Sebab kalau bapak ibu bertaubat minta ampun pada Allah, Allah tidak ampunkan, maka kecewa Rasulullah. Rasulullah sangat sedih kalau umatnya masuk neraka. Makanya selalu saya bilang Pak, di mana-mana selalu saya cakap, wahai orang alim,
wahai ustaz, wahai imam masjid, jangan pernah menghukum orang ahli neraka. Jangan. Sejahat apapun orang itu, sesangsing apapun dia, sepreman apapun dia, jangan katakan dia ahli neraka. Jangan. Jangan katakan dia penghuni neraka. Jangan. Karena kita tak tahu terakhir hidupnya bagaimana. Walaupun dia jahat, walaupun preman, pintu surga masih terbuka untuk dia, asal mau bertaubat. Betul. Tapi sebaik apapun kita, sealim apapun kita, pintu neraka pun terbuka untuk kita kalau sombong. Kadang banyak juga ustaz yang sombong. Macam dia panitia surga. Macam dia panitia surga, semua orang masuk neraka, dia aja masuk surga. Alah, macam betul aja kau. Surga itu lapang lagi pak. Nanti saya bacakan ayat ini. Apa salahnya orang masuk surga? Tak salah, biar asal mau bertaubat. Karena sejarah itu pak. Nabi Adam bersalah di mana? Di surga, keluar. Iblis kemarin bersalah di mana? Di surga, keluar. Kan gitu. Artinya apa itu? Hati-hati pak, bu, ketika berada di tempat enak, di tempat senang, hati-hati. Nabi Adam bersalah tempat senang, tempat enak. Iblis bersalah tempat enak, banyak pak. Kawan kita dulu bukan main lagi, akrab pak, baik sama-sama susah. Kalau saya ada, nego pun tidak, kenal pun tidak lagi. Masa jadi pegawai negeri sombong minta ampun, dah pensiun pandai pula dia baik. Bukan sini lah. Bukan di sini pak, tempat saya lah. Waktu bertugas, oh dia lah yang paling gagah. Dah pensiun pandai pula baik. Assalamualaikum. Nego pula dah. Dulu kemana coy? Jangan pernah menghukum orang ahli neraka. Jangan. Di mana iblis bersalah? Di surga, keluar. Di mana Nabi Adam bersalah? Di surga, keluar. Di tempat-tempat enak pak, itu peluang berbuat maksiat pak. Lalu kita tengok sejarah. Nabi Adam masuk lagi ke surga, endingnya ke surga lagi. Kenapa? Karena melewati pintu taubat. Betul. Iblis tak masuk surga. Kenapa? Karena tak mau lalu pintu taubat. Itu aja masalahnya pak. Tinggal bapak ibu mau salah, memang salah. Bapak ibu pernah berdosa, pernah. Mau masuk surga atau tidak? Mau lewat pintu taubat. Selesai masalah. Oh tak mau lewat taubat, tidak akan masuk itu. Karena cuma satu pintunya. Mana ada pintu lain? Tidak ada pintu darurat. Maka Allah katakan wasari'u, segera, kena mati, bukan nunggu tua. Coba bapak ibu bayangkan, kalau saya pak, kita ini orang baik, orang masjid lah katakan, jumpa polisi, kira-kira polisinya sama kita senyum atau tidak, garang atau tidak? Pasti senyum pak, baik. Kenapa? Karena ditemuinya orang masjid, ya kan? Coba kalau maling kita polisi macam mana? Wajah polisi kayak mana? Garang pak. Kenapa? Karena ditemuinya maling. Betul. Kalau bapak dekat sama Allah, bapak selalu ke masjid, malaikat mau datang, itu wajahnya nggak seram-seram pak. Bercahaya wajahnya, baik wajahnya, sehingga tak takut kita menghadapinya. Tapi kalau kita ahli maksiat, malaikat mau datang, mana wajahnya? Ceria enggak? Seram pak itu. Oke, tinggalkan bab ini. Perintah pertama, segera menuju taubat, segera minta ampun. Terserah bapak mau pergi atau tidak, itu urusan masing-masing. Rujak ulang, rujak Bandung, berani buat, berani tanggung. Kita ini orang lain asli pantun lah, ya kan? Pantun pak, tandanya kita orang lain. Ya kan? Sama lah, ada kejadian pak di orang ini kerja pemadam kebakaran, damkar, ahli pantun. Yang terbakar pun rumah orang tukang pantun juga. Oh,
sama-sama tekong pantun. Datang pemadam kebakaran, apa dia bilang? Kami dengar di sini ada joran, boleh pinjam? Kami nak pancing hari Sabtu. Kami dengar di sini ada kebakaran, kami datang nak membantu. Oh, dijawab Pak sama tuan rumah. Memang di sini ada joran. Kami pun nak pakai hari Minggu. Memang betul di sini kebakaran. Bantuan tuanlah yang kami tunggu. Berpantun, rumah bakar terus. Si berpantun. Apa kata kawan orang Damkar ini? Bukan petir sembarang petir. Ini petir dari kolam. Tolong cepat hidupkan air, karena kami nak kasih padam. Contoh rumah pantun lagi Pak. Rumah terbakar juga. Bukan petir sembarang petir. Ini petir makan labu. Tak payah hidupkan air, rumah aku sudah jadi abu. Itulah orang kita, hati nama bantu aja. Terserah. Allah tawarkan, mau tobat atau tidak, mau ke surga atau tidak, kan itu. Pak, Bu, hidup ini nikmat, Pak. Nikmat. Asal pandai. Gampang Pak hidup ini. Contoh, saya kalau ditanya dialog dengan Allah paling enak. Sekarang saya tanya, Bu, dalam rumah tangga harus ada peraturan nggak? Ada. Bayangkan Pak, Bu, kalau dalam rumah tangga tak ada peraturan. Suka-suka suami, suka-suka istri. Tidak enak rumah tangga itu, betul. Di jalan raya ada peraturan nggak? Bayangkan kalau di jalan raya tidak ada peraturan. Mau jadi apa kita? Di negara ada peraturan nggak? Bayangkan kalau negara tidak ada peraturan. Sama. Kita hidup di dunia ini perlu peraturan nggak? Agama itu adalah peraturan. Selagi Bapak mau diatur agama, aman itu Pak. Aman. Kadang-kadang lucu. Ada yang lucu Pak, Bu. Dia yakin Allah yang kasih rezeki, tapi dia bisa hari-hari. Dia yakin siapa yang kasih rezeki? Allah. Oh, cepat jawab. Siapa yang kasih rezeki? Allah katanya. Kok risau? Pusing kalau tak kerja jalan. Tapi dia bilang Allah yang kasih rezeki, tapi dia risau. Buat apa kau baca tasbih? Untuk apa kau baca tasbih? Yang kau baca subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Tapi kau risau juga dengan Allah. Tapi kau bilang Allah maha suci, tapi risau. Saya logika Pak. Apa logikanya? Kalau saya gampang Pak. Pak Corona Pak, mau Corolla, mana peduli saya. 2 kali Pak Corona saya bayar karantin. Berapa? Pertama kena 22 juta. Yang kedua saya kena 24 juta. Karantina. Tidak ada risau saya. Kenapa? Saya bukan, Ustaz macam paten. Memang paten Pak. Bukan macam. Orang yang tidak pernah berpikir soal rezeki saya Pak. Kenapa? Karena Al-Quran yang menjawab. Buka surat Hud ayat 6. Masa Quran bohong? Awal-awal Quran dah mengatakan zalikal kitab, ini kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan. Untuk apa saya ragu? Allah dah kasih tahu jangan ragu. Apa dalam surat Hud ayat 6? A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardh illa Allah rizquha. Semua binatang yang melata di muka bumi, kata Allah, aku persiapkan rezekinya. Binatang Pak. Ular, buaya, apa lagi? Lipan, binatang, Allah siapkan rezekinya. Betul. Masa saya ustaz gak disiapkan? Bercanda kau. Awalan. Bapak mau mengamalkan satu ayat? Mau tidak? Saya kasih ayatnya. Ibu mau? Tapi yakin. Kalau tak yakin jangan. Yang jualan, yang bekerja, amalkan ayat ini.
Insya Allah bukan kaya Pak, tapi cukup. Kita tidak perlu kaya Pak, kaya pun payah itu. Makan udang tak boleh, sotong tak boleh, ikan kambing darah tinggi. Kaya Pak, tidak usah. Yang penting cukup. Mau beli rumah cukup beli, mau beli mobil cukup beli, cukup aja. Apa ayatnya Pak Ustaz? Buka surat Shad ayat 54. Buka. Ditiupkan ke dompet. Kalau jualan ditiupkan ke laci. Tapi yakin. Surat Shad ayat 54. Apa ayatnya itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inilah rezeki dari kami, kata Allah, yang tidak pernah putus-putusnya. Selesai. Tidak ada putusnya gitu. Ada aja, ada aja. Selesai. Tapi yakin. Baca. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sungguh inilah rezeki dari kami, kata Allah, yang tak pernah putus-putusnya. Berisi aja dompet. Dari mana? Nggak usah kau tanya, bukan urusan kita itu. Ya, bukan urusan kita itu dari mana. Min haitsu la yahtasib. Tapi yakin. Jangan doa saja, usaha juga. Jangan baca doa langsung tidur. Oke, tinggalkan dulu. Setelah kita mohon ampun kepada Allah, setelah kita bertaubat kepada Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, apa kata Allah? Wa jannah, segeralah menuju surga. Disuruh ke surga. Bayangkan Pak, kurang baik apa lagi Allah sama kita? Kurang baik apa lagi Bu? Bapak, Ibu mencuri, Bapak, Ibu menipu, lapor polisi, Pak. Yang mencuri itu saya Pak. Apa kata polisi? Oh, kau yang begitu, ya. Langsung masuk ke penjara, Pak. Betul? Langsung masuk penjara, Pak. Kenapa? Karena Bapak mengaku, Bapak mencuri. Betul? Tapi Allah, Pak, hebat ya. Bapak bersalah, mengaku sama Allah, dimasukkan ke surga. Kurang apa lagi itu? Enggak juga, mau juga, enggak ada otaknya. Itulah kasarnya. Kalau enggak mau juga, kurang apa? Ngaku kita mencuri sama polisi, mengaku bersalah dengan polisi, masuk penjara. Mengaku salah sama Allah, masuk surga. Kan enak lagi. Kurang baik apa lagi Allah itu? Kurang apa lagi? Apa kurang baiknya Allah itu? Ya kita, Pak, sedangkan dekat dengan wali kota yang buat dapat proyek katanya. Betul? Dekat wali kota Pak, dapat proyek. Apalagi dekat sama Allah. Itu yang salah Bapak ini. Nggak mau dekat sama Allah Pak. Ya. Saya kadang-kadang minta maaf. Saya nggak mau dekat, kadang maaf cakap. Gubernur panggil, ngapain? Ngajak makan, tidak laku udah makan. Udah makan. Sombong kali Pak, bukan soal sombong. Saya udah makan. Datang wali kota, Ustaz di mana Ustaz? Ada. Jumpain kita Ustaz yuk. Mau jumpa itu apa? Kalau untuk aja makan tak usah. Karena saya udah makan. Tapi kalau minta nasihat, saya nasihati. Bahkan ada Pak, gubernur panggil saya ke kamar itu. Dulu apa dia bilang? Bapak nasihati saya Pak. Saya nasihati, selesai. Kan tinggal mau dinasihat atau tidak, kan itu aja masalah. Dekat dengan wali kota pun dapat duit kita, dekat gubernur dapat duit, masa dekat sama Allah nggak dapat? Apa lagi masalah? Masalahnya kita jauh-jauh dari Allah, itu makanya rezekinya susah. Wajana segera menuju surga. Maksudnya apa itu? Nah, maksudnya setelah kita bertaubat, apapun amalan, apapun perbuatan yang mengantarkan kita masuk surga, segera amalkan, itu aja. Awal, kalau selama ini tak sembahyang sekarang.
Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ini contoh. Ibu jawab apa yang saya katakan ini. Soalan saya, Bu, apakah Ibu merasa pernah berbuat baik sama orang? Saya tanya. Saya ulang balik. Dengarkan soalan saya, Bu, biar paham. Apakah Ibu pernah merasa berbuat baik sama orang? Pernah? Betul? Oke, cukup itu aja pertanyaan. Baru saya kupas. Saya tanya Bapak, apakah Bapak selama ini merasa pernah berbuat baik sama orang? Pernah? Maka satu bilang tidak. Saya ulang balik supaya jangan bertumpang tinggi. Ibu tadi jawab pernah, ya Bu. Sekarang saya tanya Bapak, apakah Bapak pernah merasa Bapak pernah berbuat baik sama orang? Pernah. Pernah. Itulah bedanya kita. Saya merasa tidak pernah berbuat baik sama orang, dan saya tidak pernah berbuat jahat sama orang. Itu dia ilmunya. Itu dia ilmu. Kalau Bapak mau tahu, saya tidak pernah merasa berbuat baik sama orang, dan saya tidak pernah merasa berbuat jahat sama orang. Mana dalilnya Pak Ustaz? Surat Al-Silat ayat 46. Bukan. Surat. Mulai kita sadar ini, bahwa kalau kita merasa baik, merasa pernah buat baik, kalau tak dipuji orang mengamuk. Itu masalah. Tak pandang terima kasih mengamuk. Kenapa? Karena merasa berbuat baik. Bukan Quran. Al-Fusilat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Siapapun yang berbuat baik, sebenarnya kebaikan itu untuk dirinya. Dan siapa berbuat jahat, kejahatan itu kembali pada dirinya. Oke, logiknya gini. Tadi pengurus masjid bilang apa? Masjid ini pembangunan, gitu. Kalau saya tengok udah siap ini. Ternyata ada pembangunan. Contoh, lalu Bapak nyumbang, atau anak yatim Bapak kasih uang, atau orang miskin Bapak kasih uang. Oke. Saya tanya, kenapa Bapak kasih nyumbang ke masjid? Untuk apa? Untuk apa Bapak bantu anak yatim? Untuk apa Bapak tolong orang miskin? Soalan saya. Karena mau cari apa? Rahmat Allah. Betul. Karena perlu pahala. Betul. Karena perlu ridho Allah. Betul. Untuk siapa ridho Allah itu? Untuk siapa rahmat Allah? Untuk siapa pahala itu? Untuk kita kan? Berarti kita berbuat baik untuk kita, Pak. Bukan untuk orang, untuk kita. Lebih lengkap lagi ayatnya. Buka Al-Baqarah 261 biar tahu. Perumpamaan orang yang bersedekah bagaikan menanam sebutir benih menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai menumbuhkan 100. Ada kan ayatnya? Wallahu yuhibbu liman yasha, dan Allah berhak melipat gandakan berapa dia mau. Oke, kita tetap banyak-banyak menyumbang 1.000 rupiah, 1.000 aja, tak usah banyak-banyak, 1.000 aja ceritakan. 1.000 rupiah menyumbang. Menurut Quran Al-Baqarah 261, 1 menjadi 7, betul. 1.000 jadi berapa? 7.000, betul. Kali 100 jadi berapa? 700.000. Bapak nyumbang 1.000, dicatat Allah 7.700.000. Bayang. Bapak nyumbang 1.000, dicatat Allah 7.000. Oke, sekarang Bapak kasih anak yatim. Bapak kasih anak yatim berapa? 10.000. 10.000 aja kasih anak yatim. Berapa anak yatim dapat? 10.000. Bapak dapat berapa? 7 juta. Kan itu kali-kali ini. Betul. Bapak kasih orang miskin 10.000, Allah kasih Bapak berapa? 7 juta. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang harus terima kasih? Anak yatim berterima kasih pada kita, atau kita terima kasih pada anak yatim? Itu. Selama ini kan tidak. Ditolong anak yatim, dikasih anak yatim. Anak yatim tak bilang terima kasih, mengamuk dia. Aku tolong anak yatim loh, sikit pun tak terima kasih, tak ada otak dah tu.
Bongak udah tu. Aku bantu dia 10.000. Cakap terima kasih tak boleh. Tak boleh. Memanglah tak beradat. Itu orang tak faham. Kalau nak anak yang itu pandai, Pak, aku dapat 10.000, Bapak 7 juta. Macam. Ya kan? Jadi kalau anak yatim tak cakap terima kasih, biasa. Nah ini ilmu, Pak. Contoh paling senang. Sekarang saya kasih anak yatim 100.000. Nih 100.000. Saya dapat berapa? 70 juta. Oke. Sekarang anak yatim bilang, terima kasih Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak panjang umur, murah rezeki. Dia bilang terima kasih. Lalu saya tanya, kau udah makan? Belum. Tak sayang nambah lagi kan? Nah, untuk makan kau ya. Kita kasih lagi Pak. Kenapa kita kasih? Saya bilang, 100.000 untuk kau. Ya? Iya Pak, makasih Pak. Oke. Sebab kau bilang terima kasih, nanti aku tambah. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Saya tambah. Karena janji saya kan gitu. Kalau kau bilang terima kasih, aku tambah. Kan begitu. Betul tak? Sekarang apa tambah? La in syakartum la azidanakum. Kalau kau bersyukur kata Allah atas nikmat ku berikan, nanti ku tambah. Masa sama Allah dah yakin, sama Ustaz pun yakin. Makanya melarat terus kita. Betul. Terus saya jauh-jauh yang di laut, yang nelayan itu mancing, nangkap ikan di laut, tanya dia, banyak dapat bacing? Banyak dapat? Adalah 2-3 ekor. 2-3 ekor, pada 2-3 karung dapatnya, 2-3 guni dapatnya. Nak cakap Alhamdulillah berat Pak. Cubalah robah. Banyak dapat bacing, Alhamdulillah. Selesai. Nanti Allah kasih dah tambah. Ini tidak. Banyak dapat adalah 2-3 ekor. Padahal 2-3 tong Pak dalam apa tak diazab pada Allah. Maka nelayan itu payah solat Pak. Bapak punya rumah 2 tingkat atau setingkat pakai AC pula lagi. Batu semua rumahnya Pak. Kursinya mewah lagi. TV 40 inci lagi. Mobil parkir depan rumah. Tanya dia, bagus rumah bapak ya? Alah Ustaz, daripada tak ada tempat berteduh, kurang ajar. Kurang ajar. Tak disyukuri yang Allah kasih. Enak aja mulutnya. Cantik rumah bu. Alah Ustaz, daripada tak ada tempat berteduh. Jadi yang dikasih Allah selama ini. Itu makanya kata Allah, walain kafartum, karena kau engkar atas nikmatku, ku azab kau. Satu rumah tak sembahyang, punya anak narkoba, punya anak maling semua, punya anak perawan. Kenapa? Diazab oleh Allah. Tinggal bilang, cantik rumah ibu, Alhamdulillah Pak Ustaz, rezeki dari Allah. Selesai masalah. Ini tahan bilang, daripada tak ada tempat berteduh. Apa Allah tak marah sama kita? Apa Allah tak marah? Ya kan? Nak merubah sikit aja. Ini asyik mengeluh aja. Apapun perbuatan yang mengantarkan kita masuk surga, segera lakukan. Selama ini kurang bersedekah, sedekah sekarang ni. Makin banyak Bapak ngasih, makin banyak Bapak terima. Bapak nyumbang 100.000, Allah catat 7 juta. Bapak susah, lalu minta sama Allah, ya Allah berikan aku rezeki. Tabungan Bapak banyak, turun dia balik. Ini menyumbang tak mau, minta pandai. Ya Allah, murahkan rezeki aku, murahkan aku. Kata malaikat, tak ada wajibnya. Minta pandai, ngasih Allah. Macam mana nak kaya Pak? Betul katakan. Bapak tanya keluarga saya buka handphone Pak, Tarmen Derma. Saya buka 1 hari, sekian terkumpul. Bangun masjid 4 bulan, bangun 1 masjid. Asal buka handphone, menerima sumbangan, buka Tarmen sekarang. Saya kasih tahu, saya buka untuk sumbangan ini 1 hari saja.
Itu mulai Pak, ada yang ngasih 2 juta, dirupiahkan ya, 5 juta, minimal 1 juta Pak. Kenapa? Karena mereka menikmati sedekah. Kalau kita berpikir Pak, kasih ini berapa bulan tinggal lagi. Karena tak yakin sama Allah, itu masalahnya. Di Lombok, saya boleh katakan sering ke Lombok. Ada itu jemaah saya, 1 orang hamba Allah, 7 masjid dia bangun. Enggak miskin juga dia. Apalagi Ramadan Pak. Kalau Ramadan Pak, maaf ngomong, itu saya harus punya pekerja paling tidak 10 orang Pak. Untuk apa? 11 masjid mau dikasih berbuka puasa, 5 panti asuhan. Dari mana duitnya? Gak usah kau tanya, banyak kan yang ngantarkan uang. Karena mereka yakin Pak, kita tak yakin. Masalahnya gitu aja. Tapi dia yakin Allah kasih rezeki, tapi kan dia pula minta ampun orang. Kalau selamat, bentar Pak, jangan dulu bagi makan dulu. Ini, supir belum makan, penumpang belum makan dulu. Tak biasa jalan lintas timur ini. Bapak kalau jalan Padang Jakarta, Padang Medan Pak, tidak mungkin penumpang turun kalau supir belum turun. Iya. Ya kan Bu? Tak makan bersama kita. Dan turun saya kan gitu. Oke, sikit lagi Pak. Lagi 10 menit saja, boleh? Kalau itu kan nyindir itu. Iya. Maka saya pakai rekaman karena masih kirim. Kalau selama dia tidak sholat, sekarang dia sholat. Ini kadang-kadang malu Pak. Jamaah tabligh jauhlah datang mengetuk pintu rumah kita, entah dari Bangladesh, entah dari India. Assalamualaikum, kami dari masjid ini. Mengamuk apa? Banyak aku tak tahu masjid, aku tahu masjid lah. Mengamuk dia. Padahal ke masjid tak pernah. Tak ada diajak ke masjid, bukan diajak menjudi. Mengamuk. Assalamualaikum. Apa? Garam betul. Kami Pak dari masjid Istiqomah mau jauh lah Pak, ngajak Bapak ke masjid. Kau pikir aku kafir ya? Tak tahu agama, ngajak-ajak berjalan, tapi tidak ke masjid. Nih, saya tanya Bapak Ibu, pikirkan baik-baik setelah saya pulang nanti. Saya tanya Ibu jawab, saya tanya Bapak jawab, boleh? Bapak lihat ada orang sholat tidak baca suratul Fatihah, sah tak sholatnya? Hah? Tidak, betul Pak? Ada orang sholat tak baca Fatihah, sah sholatnya? Tidak, kenapa tidak sah? Karena meninggalkan rukun, betul? Ada orang pergi haji, tidak wukuf di padang Arafah, wukufnya di padang Sedempuan. Sah tak hajinya ini? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena meninggalkan rukun, betul? Itulah kaidah fikih Pak. Kaidah fikih mengatakan kalau rukun ditinggalkan maka tidak sah lagi ya. Saya tanya, sholat itu masuk rukun Islam atau tidak? Ditinggalkannya sah tak Islam? Itu persoalan sekarang. Mau marah-marah lah kau, udah dia apa kau? Malah belum bertumbuh di luar nanti. Iya, tak tanggung-tanggung ceramah di pantai kali. Ya kan? Tak cocok main kita nanti. Soalan saya kan gampang. Tak baca Fatihah orang sholat tak sah katanya. Kenapa tak sah? Tiga rukun. Pergi haji orang tak wukuf di Arafah, ngamuk dia, tak sah. Kenapa tak sah? Tiga rukun. Lah kau orang Islam tak sholat kau, kan ini rukun juga itu. Sah tak Islam kau? Sah. Kepala bapak kau sah. Ngaji kau. Mulai kasar ini, tak cocok main gitu. Iya kan, takut orang ceramah gratis saja kok. Iya, bayangkan. Padahal sudah saya bilang, Pak Bu, ada laut sini, pernah ke laut? Pernah kan? Saya tanya Bapak, saya nggak usah ngasih hukum Pak.
Dalil Bapak dah tahu semua ini. Yang mudah Bapak cerna, yang mudah Bapak pikirkan. Ikan yang perlu laut atau laut perlu ikan? Itu dulu soalannya. Hah? Ikan perlu laut, betul. Artinya, tidak ada kepentingan laut pada ikan. Ikan mau masuk ke laut, masuklah. Tidak menambah besar air laut. Betul. Tidak menambah masuk air laut. Tapi kalau ikan sudah tak mau tinggal di laut, resiko Pak. Dibakar, direbus, dia asam pedas, digulai. Itu resiko ikan tinggal di laut. Betul. Sama. Bapak mau sembah Allah, itu ikan masuk ke laut, tidak menambah besar Allah, karena Allah Maha Besar, Pak. Betul. Bapak tak mau menyembah Allah, berarti Bapak ikan tinggal ke laut, siap direbus, nanti dibakar di neraka, selesai masalah. Jangan enak-enak kau aja. Sudah sembahyang tidak, salat tidak, mau masuk surga pula kau pikir Bapak kamu surga? Ada mulai kasar ini Pak. Ini baru main terus ini juga kasar ini. Nah iya, nggak cocok nanti, tak usah undang lagi. Ya kan? Iya. Ini kecuali Pak perempuan datang bulan, memang tak sholat, laki-laki datang gilanya. Ya kan? Kalau perempuan datang bulan, laki-laki datang apa? Datang gila. Jadi kalau anak-anak tengok bapak tersembahyang, bilang, bapak tak sembahyang, enggak, lagi datang gila aja. Ya. Padahal dia sholat untuk dia itu, bukan untuk Allah. Bapak mau sembah Allah, mau tidak ada urusan itu. Allah tetap Allah Pak. Ini tidak. Sembahyang tak kalau meraih cewek mantap, lautan kuseberangi, gunung tinggi kudaki, masjid Istiqomah kulewati. Diajak ke masjid mengamuk itu. Iya. Aduh, panjang pula umur kawan kita. Lambat nanti. Iya, sembahyang tak pernah. Orang sembahyang ngejek. Kau tukang tunggit sembahyang belum tentu masuk surga. Ini bilang gitu. Ada kawan saya, kau tukang tunggit sholat belum tentu masuk surga. Jawab Pak, ya. Saya tukang tunggit sholat belum tentu masuk surga. Kau yang tak sholat pasti masuk neraka kau. Selesai. Iya. Pada sholat untuk dia aja. Sibuk dia. Kalau mati bukan main, jadi calo semua. Yang datang preman, yang mati preman, malaikat bingung, berdoa semua. Ya kan? Wow, gampang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu telah kembali ke rahmatullah. Sadar betul muncul kembali ke rahmatullah. Siapa yang bilang ke rahmatullah? Tahu kok nggak arti rahmatullah? Orang kalau kembali ke rahmatullah dipastikan Allah ampunikan dia, dipastikan masuk surga, dipastikan husnul khotimah, dipastikan lapang kuburnya. Itu rahmatullah. Dia ini gimana ini? Sedap mulut ya, tak sayang gigi kau cakap. Mari kita baca tahlil tahkim. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya. Terkejut malaikat, mak diampunkan. Sibuk kali kau. Sedangkan dia tak pernah minta ampun. Kau yang sibuk minta ampunnya. Dan masukkanlah ke surga. Terkejut malaikat. Jangan ke malaikat, iblis pun kagum. Iblis pun kagum. Iblis sadar diri dia. Dia tahu tak pernah bertaubat. Dia tahu tak pernah sujud. Neraka tempatku, tahu dia. Dia yang tak sujud. Kata iblis memang paten cocok. Iya. Aduh, parah. Jadi apapun amalan yang mengantarkan kita ke surga, segera, terutama sholat. Kadang-kadang ada Pak, suami disuruh sholat, kadang kabur Pak. Ya, salah. Apa kata istrinya? Abang itulah dengan cara mau Ustaz. Lain kali sholat bang. Kau pikir tak tahu sholat kan? Tahu. Abang jadi imam lah ya. Jadi imam ya. Anaknya makmum. Anaknya pandai sikit. Karena madrasah. Imam bapaknya. Allahu Akbar. Baca Fatihah lepas. Karena ada hari-hari kan.
pas baca ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr, anak menjawab til, masih lailatul, dia baca lailatul, inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, til tadi bingung dia, sambungnya lailatul qadr tul katanya. Marah dia, mana yang betul? Tidak betul. Saking tidak pernah ini. Dia bayar, nikmat bayar, nikmat. Saya kunci bab sholat apa? 17 rakaat. Itu bukan angka sia-sia itu. Ada makna. Pertama sholat hari Selasa. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar jumlah berapa? 8. Buka kitab fikih. Zuhur dan asar sirkan suaramu, pelankan sikit. Kenapa? Karena engkau sedang mengetuk 8 pintu surga. Untuk masuk surga sirkan amalan itu. Jangan bisik. Maghrib berapa? 3. Isya 4. Jumlahnya 7. Buka kitab fikih. Kuatkan suara sedikit. Zaharkan. Kenapa? Karena engkau sedang berlindung pada 7 pintu neraka. Tinggal berapa? Subuh 2. 1 rakaat pengampunan dosa siang, 1 rakaat pengampunan dosa malam. 17 rakaat, 8 pintu surga kita ketuk, 7 pintu neraka kita berlindung. Siang malam minta ampun. Mati kita, datang orang, mudah-mudahan masuk surga, masukin. Karena hari-hari kita ketuk pintu surga. Semoga dihindarkan dari neraka, dihindarkan itu, karena dia berlindung hari-hari. Ini pintu surga tak pernah diketuk. Pintu neraka tak pernah berlindung. Pakai pantun aja ke surga. Suaminya bilang sama istrinya, jalan-jalan ke Bandar Hulu, jangan lupa petik kemboja. Kalaulah Dinda mati dahulu, tunggulah dari pintu surga. Malaikat bilang, lewat pintu mana kau? Malaikat kalau dijawab malaikat itu, apa kata malaikat kalau dia boleh jawab? Sayur nangka biji kemiri, sudah tua bangka tak sadar diri. Padahal apalah beratnya sholat? Tidak berat. Tapi itulah pekerjaan yang paling mudah ditinggalkan orang, sholat itu. La hazifil Islam liman tarku sholat. Tidak ada bahagia dalam Islam kalau dia tinggalkan sholat. Tinggal berpikir. Pertama, ditawarkan mau bertobat atau tidak. Allah sudah siapkan ampunan, Allah buka pintu, tinggal bapak ibu mau datang. Kedua, mau ke surga atau tidak, silakan amalkan amalan ke surga. Selesai masalah. Wa'idal lil muttaqin, karena surga itu disiapkan hanya untuk orang-orang bertakwa. Saya kira cukup sampai di sini. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jalan-jalan ke rumah Pak Dola, singgah dulu rumah Pak Rosli. Kalau ada ceramah saya yang salah, tolong jangan lapor polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.